Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai desentralisasi fiskal dan sistem perpajakan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami, yakni kami dari kelompok kelima yang beranggotakan saya, Yuanda Isfa Ardina dengan NIM A1A02410039. Kemudian, Bayi Vika Faura Yunistiastiti dengan NIM A1A02410050. Bayi Mustika Dana Arianti dengan NIM A1A02410051. Kemudian, Ida Wayan Widya Manggala Putra dengan NIM A1A02410064 dan Musa Topibi Wake dengan NIM A1A02310139. Kami dari kelas B dengan program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Dengan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Jaka Anggara SEME. Materi ini sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur keuangan antara pusat dan daerah, serta bagaimana pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara dalam mendukung pembangunan ekonomi. Adapun ruang lingkup pembahasan materi yang akan kami bawa yakni 1. Konsep desentralisasi fiskal. Yang kedua, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, struktur APBD. Yang keempat, sistem-sistem perpajakan. Yang kelima, prinsip-prinsip perpajakan. Yang keenam, dampak pajak terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang ketujuh, tax incidence and distorsi pajak. Sebelum masuk ke materi, coba kita pikirkan sejenak, mengapa daerah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat, padahal sudah ada otonomi daerah? Pertanyaan ini akan kita bahas lebih lanjut dalam materi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan dibahas adalah konsep desentralisasi fiskal. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, serta belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar lebih mudah dipahami, saya akan berikan contoh. Contohnya, ada jalan rusak di suatu desa. Jika semua keputusan harus menunggu pemerintah pusat, maka perbaikan akan lama. Namun, dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bisa langsung menggunakan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan tersebut tanpa harus menunggu keputusan dari pusat. Selanjutnya, dalam desentralisasi fiskal terdapat prinsip utama, yaitu money follows function. Artinya, setiap tugas yang diberikan kepada daerah harus diikuti dengan dana. Contohnya, jika pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan puskesmas kepada daerah, maka daerah juga harus diberikan anggaran untuk membayar tenaga kesehatan, membeli obat, dan memperbaiki fasilitas. Kemudian, sumber pendapatan daerah dalam desentralisasi fiskal terdiri dari dua, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD dan transfer dari pemerintah pusat.
PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, seperti pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi. Misalnya di kota wisata, banyak restoran, maka pemerintah daerah mendapatkan pajak dari restoran tersebut dan digunakan untuk pembangunan. Selain PAD, ada juga transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan potensi yang dimiliki di daerah tersebut, seperti daerah tambang yang mendapatkan bagian dari hasil tambang. Kemudian ada dana alokasi umum diberikan untuk pemerataan, terutama bagi daerah yang pendapatannya kecil. Nah, sedangkan dana alokasi khusus diberikan untuk program tertentu, misalnya pembangunan sekolah atau rumah sakit. Nah, secara keseluruhan, desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong kemandirian daerah. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan ini menjelaskan bagaimana aliran dana dari pusat ke daerah. Yang pertama, dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk transfer, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Contohnya, pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah untuk membangun jalan, sekolah, dan membayar gaji pegawai. Yang kedua, dari daerah ke pusat. Daerah juga memberikan kontribusinya melalui pajak nasional, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Misalnya, di perusahaan di daerah membayar pajak ke pemerintah pusat. Tujuan dari hubungan keuangan ini adalah untuk membatasi ketimpangan. Yang pertama, ketimpangan vertikal, yaitu perbedaan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena pusat memiliki pendapatan yang lebih besar, maka pusat menyalurkannya ke daerah. Yang kedua adalah ketimpangan horizontal, yaitu perbedaan antar daerah. Ada daerah yang kaya dan ada juga daerah yang miskin. Nah, untuk itu, pemerintah pusat memberikan dana agar pembangunan lebih merata. Kemudian dalam praktiknya, pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan dan mengawasi, sedangkan untuk pemerintah daerah menjalankan program dan mengelola anggaran. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi APBD merupakan instrumen kebijakan utama di tingkat daerah. Strukturnya terdiri menjadi 3 komponen, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, jadi yang pertama adalah pendapatan daerah. Sumbernya itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, seperti pajak dan restribusi daerah. Terus pendapatan transfer, dana perimbangan dari pemerintahan pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, yang kedua adalah belanja daerah. Ini adalah pengeluaran yang mendanai urusan pemerintahan daerah, terdiri dari belanja operasi untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik, serta belanja yang tidak terduga dan belanja transfer. Nah, yang terakhir adalah pembiayaan daerah. Bagian ini digunakan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan pendapatan, baik itu terjadi defisit maupun surplus anggaran. Memahami struktur APBD adalah kunci untuk melihat bagaimana daerah mengelola sumber dayanya secara mandiri demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kali ini saya akan menjelaskan sistem-sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pajak. Baik, negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang, yang dimana salah satu sumber pendapatannya adalah berasal dari pajak. Pajak adalah kewajiban kepada negara terhutang oleh pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa yang tercantum di dalam undang-undang negara kita yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kemakmuran negara bagi kemakmuran rakyatnya. Nah, pajak ini memiliki andil yang sangat penting bagi kemakmuran negara kita. Pajak menjadi tolak ukur negara kita berkembang atau tidaknya. Maka, setiap orang wajib membayar pajak yang sesuai dengan besaran pajak yang didapatkannya.
Selanjutnya kita akan masuk ke inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu sistem-sistem perpajakan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu official assessment, yaitu pajak yang dihitung dan dipungut oleh pemerintah. Contohnya adalah pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu self-assessment, pajak yang dilaporkan, dipungut, dan dibayar oleh kita sendiri kepada pemerintah. Contohnya itu PPh 21. Nah, besaran pajaknya ini sesuai dengan gaji kita, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah withholding assessment, yaitu pajak yang dipungut oleh pihak ketiga. Contohnya seperti saat kita berbelanja di toko baju atau membeli makanan di kafe, kita akan mendapatkan PPN. Nah, pajak itu dipungut oleh penjual kepada pembeli lalu disetorkan oleh negara kepada negara. Baik, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perpajakan. Prinsip perpajakan adalah dasar atau asas yang digunakan negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Seperti yang dikemukakan Adam Smith, ada 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tegas. Ketiga, prinsip kelayakan. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling tepat dengan cara yang tidak memberatkan wajib pajak. Yang keempat, prinsip ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa biaya untuk memungut pajak harus ditekan seminimal mungkin dan jangan sampai melebihi penerimaan pajak itu sendiri. Yang terakhir, prinsip efisiensi. Selain biaya pemungutan yang rendah, sistem perpajakan juga harus efisien secara ekonomi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dampak pajak terhadap kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, tahukah kalian bahwa fasilitas yang kita gunakan setiap hari seperti jalan raya, sekolahan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, hingga sistem pertahanan negara dibiayai oleh APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan negara yang berisi pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara berasal dari 3 sumber, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2020, pendapatan negara mencapai sekitar 2.233 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.865 triliun rupiah atau lebih dari 80% berasal dari pajak. Oleh karena itu, pajak sering disebut sebagai tulang punggung pembangunan negara. Secara umum, pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklamase. Pajak memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak juga berfungsi untuk pemerataan pendapatan dan menjaga stabilitas negara. Namun, di sisi lain, pajak juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Misalnya, pajak dapat menurunkan daya beli masyarakat jika harga barang dan jasa meningkat. Selain itu, pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat masyarakat atau perusahaan untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Pajak juga meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, kebijakan pajak atau pajak harus diatur secara seimbang. Pajak tetap diperlukan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, namun juga harus dikelola dengan baik agar tidak terlalu membebani masyarakat dan kegiatan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tax insiden dan historis pajak. Dalam ilmu ekonomi, tax insiden atau beban pajak adalah analisis mengenai siapa yang sesungguhnya menanggung beban ekonomi dari suatu pajak. Konsep ini membedakan antara pihak yang secara hukum berkewajiban membayar pajak dengan negara, dengan pihak yang secara real merasakan penurunan kesejahteraan akibat pajak tersebut. Contohnya, seorang penjual martabak yang berkewajiban untuk membayar pajak ke negara, akibatnya harga martabak yang semula 30.000 menjadi 42.000.
Ada 3 beban pajak yang ditanggung masyarakat, yaitu seorang cendekiawan pajak Permana Agung memaparkan bahwa ada 3 jenis beban yang harus ditanggung masyarakat. Yang pertama adalah beban finansial, yang uang yang harus disetorkan pajak, misalnya 1 juta dari penghasilannya. Yang kedua, beban administratif, karena waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus kewajiban perpajakan, misalnya ongkos untuk pergi ke tempat perpajakan. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Hilangnya efisiensi pasar akibat pajak, inilah yang disebut sebagai distorsi pajak atau deadweight loss. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu distorsi pajak. Pajak tidak hanya memindahkan uang dari masyarakat ke negara, tetapi dapat mengubah perilaku ekonomi dan menciptakan efisiensi yang disebut distorsi. Distorsi ini menyebabkan hilangnya kesejahteraan masyarakat yang tidak tergantikan oleh penerimaan pajak itu sendiri. Ilustrasi seperti sebelumnya, yaitu pasar martabak. Konsumen A menilai martabak seharga 50.000 dan konsumen B menilai martabak itu dengan harga 40.000. Harga pasar martabak tanpa pajak adalah 30.000. Keduanya bisa saling membeli dan mengkonsumsi tanpa merasa terbebani. Pemerintah mengenakan pajak membuat harga menjadi 42.000. Konsumen A masih membeli karena nilainya masih di bawah 50.000. Namun, surplus atau kepuasannya berkurang karena ia membayar lebih mahal. Konsumen B keluar dari pasar karena nilai yang ia rasakan itu 40 nilai yang dikirakan. Hasilnya, negara mendapat penerimaan pajak dari penjualan ke A. Namun, ada kerugian berupa transaksi yang batal karena konsumen B batal membeli martabak. Kehilangan surplus konsumen B inilah yang tidak tergantikan dan menjadi deadweight loss. Pajak telah mendistorsi keputusan konsumen B untuk membeli martabak. Untuk menutup pembahasan materi dari kami dapat menyimpulkan pajak merupakan tulang punggung ekonomi yang menghubungkan keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Namun, penerapan sistem dan prinsip perpajakan ini memiliki tantangan nyata, yaitu adanya distorsi ekonomi dan tax incidence yang berpotensi mengubah perilaku konsumen serta mengurangi efisiensi pasar secara keseluruhan. Baik, sekian pembahasan dari kami.